Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan bahas tentang program linier, khususnya untuk kasus minimalisasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi atau membahas tentang program linier kasus untuk memaksimalisasi. Beberapa hal yang bisa kita lihat, mungkin kita bisa lihat di grafik ini, yang membedakan itu kalau dilihat dari hasil adalah letak ya. Kalau minimalisasi biasanya daerah visible region-nya di atas garisnya gitu. Karena fungsinya kalau lihat di sini adalah lebih besar, misalkan lebih besar dari 6 dan seterusnya. Kalau kemarin kan yang maksimalnya kurang dari kayak gitu. Maka daerah visible region-nya biasanya nanti di atas. Nah, ini bisa dilihat lebih detail untuk pembahasannya nanti. Ini mungkin mengulang beberapa ya dari contoh kemarin bahwa linear programming itu adalah metode matematis yang membantu manajer ya. Kasusnya bisa memaksimalkan keuntungan atau meminimalisasi biaya. Nah, kita bahas tentang minimalisasi biayanya. LP ini bisa digunakan untuk menyelesaikan model atau alternatif solusi ya, keputusan dalam meminimumkan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan Z itu bisa maksimalisasi, bisa minimalisasi. Nah, itu. Kalau minimal apa ya biaya tadi yang diminimalkan adalah biayanya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian dalam menyelesaikan masalah linear programming itu biasanya adalah variabel keputusan. Ini biasanya ini adalah kita ulang X1, X2 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah Z. Nah, dan minimum. Berarti kalau Z-nya nanti kalau minimum adalah Z yang paling kecil. Nah, selama ini kalau maksimal kemarin adalah Z yang nilainya paling besar. Nah, maka kalau minimum ya Z-nya yang nilainya paling minimum. Dan selain itu tentunya ada kendala-kendala sumber daya ya dari kasus itu. Misalkan batasan. Nah, ada berapa batasan. Karena ini metode grafik, maka variabel keputusan nanti dua yang bisa dikerjakan ya 2x1 dan x2. Nah, gitu ya. Kalau lebih tidak bisa. Nah, contoh aplikasi linear programming di minimalisasi itu bisa diet ya. Misalkan diet. Diet itu biasanya dikaitkan sama nanti misalkan mencari berapa bahan makanan yang dengan nutrisi yang sama, menghasilkan nutrisi yang sama, tapi dapat biaya yang lebih murah. Nah, kayak gitu. Maka program dia contohnya kayak gitu. Kemudian perencanaan produksi dan persediaan ya, bagaimana kita dalam produksi nanti bisa meminimumkan biaya produksinya, misalkan bahan bakunya, lemburnya, sewanya, dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang lain yang biasanya sering kita gunakan adalah kombinasi produk. Akan ada produk A, produk B, biasanya nanti di contoh-contoh kasus itu mau bikin pupuk. Nah, dengan standar minimal seperti ini, tapi bisa menghasilkan biaya yang lebih kecil dari bahan-bahan pupuk itu. Nah, misalnya kayak gitu ya, untuk make produknya. Di contoh kasusnya bisa. Ini teman-teman contoh kasus yang akan kita bahas sebagai contoh nanti sebelum kalian mengerjakan tugas-tugasnya ya. Misalkan sebuah perusahaan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Royal Jelly paling sedikit 1 unit. Nah, tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein yang dalam setiap jenis makanan. Nah, maka dari kasus ini, pertama kali yang akan kita buat adalah variabel keputusannya. Maka X1 itu apa, X2 apa, itu kita tentukan. Maka dalam kasus ini misalkan X1-nya adalah Royal Bee, kemudian X2-nya adalah Royal Jelly. Maka dari kasus ini kita bisa tentukan misalkan X1 itu Royal Bee.
Benar ya, Royal B ya. Royal B, oke. X1 Royal B. Royal B. X2 Royal Jelly berarti. Nah, kayak gitu. Itu variabel keputusannya. Royal Jelly. Nah, berarti akan ada dua keputusan. Selain itu adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan kalau Royal B adalah 100, keuntungannya per unit atau biayanya per unit, kalau Royal Jelly 80. Maka fungsinya menjadi 100x1, ini ya, 100x1 plus 80x x2. Nah, 100x1 plus 80x x2. Ditambahkan. Oke, itu fungsi itu tujuan. Kemudian kita akan mencari fungsi batasan. Nah, fungsi batasannya adalah ini, terkait dengan vitamin, protein, kemudian unit yang diproduksi. Nah, ini. Nah, jadi di sini nanti juga di sini masuk ke dalam batasan. Jadi akan ada 4 batasan. Pertama adalah vitamin, berarti 2x1, karena minimum maka lebih besar, maka menjadi 2x1 plus x2, nah itu lebih besar, sama dengan 8. Yang ini ya. Yang ini menjadi 2x1 plus 3x2 lebih besar 12. Nah, kalau yang ini berarti menjadi Royal Jelly tadi x2 lebih besar, paling sedikit ya, besar sama dengan 1. Kalau yang ini berarti x1 lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi akan ada 4 batasan. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi 4 batasan ini, nah ini dirangkum. Ini batasan yang 8 tadi ya, vitamin, ini vitamin tadi, vitamin, yang ini protein. Nah, setelah kasusnya seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah kita buat grafik. X, Y. Ini X, katakanlah, ini X1, ini X2. Nah, kemudian kita bikin skalanya. Dalam bikin skala, apa yang proporsional, biar nanti mudah dalam penyelesaiannya ya. Nah, setelah kita rubah ini berarti X1 lebih besar 2. Nah, maka ini X1 lebih besar 2. Maka 2 ini kesini. Maka ini. Terusnya ini. Nah, oke ya. Ini garis pertama. Dan ini X2 lebih besar 1. Maka ini X2. Ini garis selanjutnya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Nah, kemudian ketika ini ada yang lain, persamaan yang apa? Ini maka kita samakan dengan 0. Cara kemarin berarti kalau di sini ya. X1-nya 0, maka X2-nya X1-nya 0, maka X2-nya 8. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya X2-nya 0, maka X1-nya 4. Nah, kita bikin berarti X1 0, X2 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini 8. Nah, gitu. Titiknya sini ya. Yang satunya X1-nya X2-nya 0, X1-nya 4 nih. 4. Nah, ini maka ini kita tarik garis. Nah, ini persamaan ketiga. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang
ini samaran ketiga kali X1-nya 0, maka X2-nya X1 0, X2 X1 0, X2 4 ya. X1 0, X2 4. Kalau X2-nya 0, X2-nya 0, maka X1-nya 6. 6. Nah, maka X1 0, X2 4. 1, 2, 3, 4, 6. Misalnya gini. Mohon maaf kalau ini kurang proporsional, mungkin kurang baik ya gambarnya. Kemudian ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini kita. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Grafiknya, ini grafik pertama, kedua, ketiga, ini yang keempat. Nah, dari grafik ini karena nilainya lebih besar sama dengan, maka daerah solusi itu yang ini. Nah, ini adalah daerah solusinya. Nah, maka dari daerah solusi ini kita tentukan ini. Nah, ini adalah titik-titik kritis. Nah, dari titik kritis ini misalkan kita cari A, B, C gitu ya. Nah, maka dari titik A ini, A, saya taruh di sini ya. A ini sama dengan perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, maka persamaan 1 itu sudah jelas bahwa X1-nya 2. Maka 2,3 dimasukkan ke sini. 4. Ini 4 ya. 4. 2, 4, 4, 8 kurangi 4, 4. Berarti 2,4. Nah, A 2,4. B, C dulu aja yang mudah. C ini berarti persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 4. Maka X2-nya 1, X1-nya 9, 12 kurangi 3, 9, 4,5. Jadi, nah, 4,5,1. Nah, 4,5,1 yang ini, yang B, titik B berarti kita selesaikan dengan substitusi dan eliminasi. 2X1 plus X2 8, 2X1 plus 3X2 12. Maka kita kurangkan saja ya. Ini. Nah, ini kita kurangkan. Kurangkan yang bawah, kurangi atas saja biar mudah. Maka akan mendapatkan 1X2 sama dengan 2X2, sorry. Ini kan dikurangkan jadi 2 ya. Dikurang sama dengan 4. Maka X2 sama dengan 2. Nah, X22 dimasukkan sini, maka ini menjadi 2, 8 kurangi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Maka X1-nya 3. X1-nya sama dengan 3. Maka dapat B itu adalah 3,2. Nah, kemudian dari A 2,4, B 3,2, C 4,5,1 ini dimasukkan ke Z gitu ya teman-teman ya. Dimasukkan ke Z mana yang mendapatkan nilai paling kecil. Nah, Z-nya sendiri adalah Z-nya 100 X1 plus 80 X2. Nah, maka A 2,4 dimasukkan sini menjadi 200 plus
240. 8 kali 4 ya 3.320 ya. Nah, makanya 520. Yang B 4,5, ya B 3,2. 3,2. Maka ini 300 plus 160. Nah, maka ini 460. Yang C 4,5 plus 1. Nah, maka dia dapat apa? 450 plus 80 kali 530. Maka dari kasus ini yang paling minimal adalah yang B ya teman-teman ya, solusinya ya. Jadi pahami ya dari kasus tadi ya. Maka Royal Bee dan Royal Jelly yang diproduksi adalah 3,2. Nah, ini teman-teman di sini juga ringkasannya mungkin bisa dilihat tadi dari proses tadi didapatkan di sini nih titiknya. Nah, jumlahnya berapa? 3,2 yang minimal. Nah, hasilnya kan sama juga tadi dari proses tadi 4,6, 5,2, 530 ya kayak gini ya. Itu ya teman-teman ya, jelas ya saya kira ya. Itu adalah contoh proses untuk mendapatkan solusi kasus minimalisasi. Jadi dari tahapan menentukan variabel keputusan, menentukan tujuan, menentukan batasan, kemudian disolusikan, digambarkan dalam grafik, nah kemudian akan mendapat solusi. Nah ini grafik-grafik yang tadi proses pengerjaannya, nah harapannya bisa memberikan gambaran dalam mengerjakan kasus ya. Oke ya teman-teman ya, kira-kira bisa ya. Nah ini soal, atau silakan nanti dikerjakan di tugas ya. Ini soal 1, nanti soalnya ada 2. Oke teman-teman, ini soal 2. Ini 2 soal 1 dan 2 ini merupakan soal minimalisasi. Nah silakan nanti dicoba diselesaikan dari 2 kasus ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti penyelesaiannya adalah menggunakan metode grafik. Nanti silakan bisa di-upload di penugasan ya. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.